Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai analisis assessment di ruang kelas. Anggota kelompok kami yaitu Lutfiyah Ayu Khairunisa, Nufa Huriyatun Nasyihah, dan Rahadatul Aizi. Analisis assessment dilakukan pada program keahlian pengawasan mutu hasil pertanian SMK Negeri 1 Mojosongo. Mata pelajaran Teknik Pengujian Organoleptik dan Pengujian Fisik kelas 11 PMHP 2 fase F dengan materi ajar yaitu pengujian berat jenis susu menggunakan laktodensimeter. Capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan metode uji kesukaan, uji penerimaan, dan uji pembedaan terhadap produk makanan atau minuman ataupun komoditas pertanian, pengujian bentuk, ukuran, dan visual. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah pembelajaran melalui pendekatan PBL, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar pengujian berat jenis pada produk susu menggunakan laktodensimeter dengan benar. Yang kedua, setelah pembelajaran melalui PBL, peserta didik dapat melakukan pengujian berat jenis pada produk susu menggunakan laktodensimeter dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran melalui pendekatan PBL, peserta didik dapat menganalisis hasil pengujian menggunakan laktodensimeter secara runtut. Jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif dalam bentuk observasi proses diskusi dan praktikum, yang kedua laporan hasil praktikum, dan yang ketiga tes tertulis yaitu soal uraian. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Yang pertama, penilaian proses diskusi dan praktikum. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan adalah diskusi kelompok menunjukkan bagaimana peserta didik bekerja dalam kelompok, berbagi tugas, dan berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya. Hal ini berkaitan dengan perkembangan sosial dan emosional mereka, serta kemampuan bekerja dalam tim. Sedangkan kegiatan praktikum menunjukkan bagaimana peserta didik dapat mengikuti instruksi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan selama kegiatan praktikum, yang menunjukkan perkembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua yaitu laporan hasil praktikum. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan adalah laporan hasil praktikum menunjukkan sejauh mana peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang diajarkan selama praktikum. Hal ini sesuai dengan perkembangan kognitif dan kemampuan analitis peserta didik. Yang ketiga yaitu tes tertulis. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan adalah dari aspek keterampilan berpikir kritis dan analitis. Soal uraian mendorong peserta didik untuk menggunakan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Peserta didik diharapkan tidak hanya mengingat fakta, tetapi juga memahami konsep dan mampu mengaplikasikannya. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif peserta didik, terutama mereka yang berada pada tahap operasional formal menurut teori Piaget, di mana mereka mulai mampu berpikir abstrak dan logis. Sedangkan dari aspek kemampuan menulis, menyusun argumen, dan penjelasan, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan adalah soal uraian mengharuskan peserta didik untuk menyusun jawaban yang terstruktur dan logis. Soal uraian melibatkan kemampuan menulis yang baik, di mana peserta didik harus merangkai jawaban mereka dengan struktur yang benar dan bahasa yang jelas. Hal ini mendukung perkembangan kemampuan bahasa dan komunikasi peserta didik. Ini sejalan dengan tahap perkembangan bahasa dan keterampilan menulis peserta didik, terutama pada tingkat pendidikan menengah. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Yang pertama adalah aspek lingkungan budaya. Pertimbangan aspek lingkungan budaya ditunjukkan oleh penilaian kerjasama tim. Kerjasama tim bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Keterlibatan peserta didik dalam praktikum secara berkelompok dapat memaksimalkan pengalaman mereka. Selama diskusi pembelajaran, peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis
dan memperkuat pentingnya pembelajaran kolaboratif. Adanya interaksi sesama teman membuat peserta didik terlatih dalam komunikasi dan mengembangkan empati dengan memahami dan menghargai pandangan teman yang lain. Yang kedua, dari aspek karakteristik peserta didik. Pertimbangan aspek ini ditunjukkan oleh penilaian dalam memahami konsep pengujian, pelaksanaan selama pengujian, dan etika profesional yang dilakukan selama praktikum. Pemahaman tentang konsep pengujian dipengaruhi oleh cara belajar setiap peserta didik. Peserta didik yang memiliki minat terhadap teknik uji fisik berat jenis akan lebih mudah memahami materi pembelajaran. Begitu juga saat melaksanakan praktikum, peserta didik yang memahami materi dan penjelasan guru akan lebih percaya diri, sementara yang belum paham akan memerlukan bantuan tambahan. Selain itu, sikap dan nilai siswa yang dipengaruhi oleh karakternya sangat berpengaruh pada etika profesional selama praktikum. Penilaian ini membantu peserta didik menyadari pentingnya menjaga kejujuran selama pengambilan dan pengolahan data praktikum. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Yang pertama adalah pelaksanaan praktikum. Pada pembelajaran praktikum, guru telah memberikan panduan praktikum yang jelas dan mudah diikuti. Format bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami, sehingga dalam praktiknya, peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep dengan lebih cermat, mengukur secara akurat, dan menggunakan alat sesuai dengan instruksi. Yang kedua adalah penilaian laporan praktikum. Pada pembuatan laporan praktikum, peserta didik diberi kesempatan untuk menemukan dan membuktikan teori yang relevan dengan materi berat jenis susu. Peserta didik juga dilatih untuk mengembangkan pengalaman dalam menganalisis masalah dengan cara yang lebih sederhana. Mereka diminta untuk membuat kesimpulan dari hasil perbandingan sampel berat jenis susu yang diamati dengan standar mutu yang sesuai. Yang ketiga adalah penilaian tertulis. Pada penilaian secara tertulis atau uraian, soal yang disajikan oleh guru dibuat sesuai dan relevan dengan materi berat jenis susu dan laktodensimeter yang dijelaskan sebelum pelaksanaan praktikum. Setiap poin pertanyaan yang diberikan sudah disesuaikan dengan target yang harus dicapai dalam tujuan pembelajaran. Pelaksanaan tes tertulis ini menghasilkan informasi bagi guru terkait sejauh mana peserta didik memahami materi pembelajaran yang telah dipelajari dan dipraktekkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Pada pelaksanaan pembelajaran, terdapat sesi di mana peserta didik diberi kesempatan untuk merefleksikan pengalaman mereka selama proses pembelajaran. Refleksi ini bisa dilakukan melalui diskusi kelompok atau sesi tanya jawab dan mengajar, di mana peserta didik mengungkapkan perasaan maupun tantangan atau kesulitan yang mereka hadapi. Hal ini sesuai karena sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Selain itu, terdapat kesempatan untuk peserta didik berdiskusi secara berkelompok, di mana guru akan menyediakan ruang untuk diskusi terbuka, baik secara langsung atau melalui platform online, yang memungkinkan peserta didik untuk berbagi pengalaman mereka, memberikan umpan balik, atau memberikan saran terkait praktik yang telah dilakukan. Hal ini menandakan bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Selain itu, peserta didik dapat melatih kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah secara bersama. Berikutnya adalah pertanyaan terakhir. Jika Anda yang menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, jika saya sebagai seorang guru, saya akan berusaha memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, terkait asesmen formatif yang adaptif. Sebagai contoh, kuis kecil, diskusi kelompok, atau refleksi tertulis yang dapat memberikan gambaran tentang pemahaman siswa secara real time atau secara langsung.
Dengan asesmen ini, maka saya sebagai seorang guru dapat mengetahui di mana peserta didik mengalami kesulitan dan segera memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikutnya yang kedua, pertimbangan mengenai penggunaan teknik asesmen yang berbeda untuk berbagai tahapan perkembangan. Peserta didik pada tahap perkembangan awal akan lebih banyak menggunakan asesmen berbasis praktik dan observasi langsung. Sedangkan untuk siswa yang sudah lebih memahami materi, akan diberikan asesmen berbasis penugasan tertulis yang lebih kompleks atau proyek jangka panjang. Selain itu, penting juga untuk memerhatikan asesmen yang relevan dengan budaya lokal. Dalam asesmen berbasis proyek, guru bisa menyesuaikan tema atau topik dengan konteks budaya yang dekat dengan siswa, supaya tugasnya akan lebih bermakna dan relevan bagi mereka, sehingga mudah dipahami dan akan optimal saat dikerjakan. Berikutnya, pertimbangannya adalah asesmen yang menumbuhkan karakter positif, di mana asesmen ini diciptakan tidak hanya mengukur pengetahuan kognitif siswa, tetapi juga dapat mencerminkan nilai-nilai karakter seperti kerjasama, rasa tanggung jawab, dan juga ketekunan. Berikutnya, dari segi pertimbangan teknologi, saya akan mempertimbangkan menggunakan asesmen digital yang interaktif, yaitu dapat menggunakan platform digital untuk asesmen sehingga memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi siswa. Misalnya, dengan menggunakan aplikasi quiz online atau platform pembelajaran berbasis game, sehingga guru dapat mengintegrasikan teknologi untuk menciptakan asesmen yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu pertimbangan berikutnya adalah analisis data untuk menyesuaikan pengajaran. Guru perlu untuk mengumpulkan data yang lebih akurat tentang kemajuan siswa, sehingga data ini dapat membantu untuk mengidentifikasi tren atau pola tertentu dalam pembelajaran mereka, sehingga guru bisa menyesuaikan instruksi dan asesmen di masa depan dengan lebih tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pergi ke pasar bersama Asih. Sampai jumpa dan terima kasih.